Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, ikhwan fillah bahwa hidup ini ada dua tempat. Ada tempat yang sementara, ada tempat yang kekal. Seperti kita sudah ketahui, di semua tempat itu kita punya kebutuhan. Maka kalau hidup ini kita manusia yang berakal mesti berlomba ke arah memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan yang kita kejar, itulah hidup. Tapi ada perbedaannya. Kalau kebutuhan itu, kebutuhan hidup dunia tidak boleh menjadi tujuan, sebab kita tidak mau pergi ke dunia. Sebab kita mau pergi meninggalkan dunia. Maka mengejar kebutuhan dunia tidak boleh menjadi tujuan. Karena apa? Karena kita bukan pergi ke dunia. Kalau tujuan harus mengejar kepentingan akhirat tujuan. Itulah yang kita terangkan semalam itu, ada disebut niat sebagai tujuan, disebut doa sebagai harapan. Boleh ngejar doa kita. Kadang-kadang Allah juga mensupport kita dengan kepentingan hidup dunia kita. Tapi dalam ibadah itu, tapi begitu ibadah itu diarahkan menjadi tujuannya kepada support Allah itu tadi, dunianya langsung jadi nol. Ya kan, kalau sholat jadi dosa. Jadi kalau sholat itu ya banyak sekali, apalagi dokter yang cerita, oh sholat tuh kalau duduk begini menurut ajaran tuh, wah kesehatannya punggungnya kuat begini atau banyak lagi. Itu boleh saja, tapi itu semuanya bukan tujuan. Tujuan itu hanya disebut niat. Kalau yang lainnya itu bukan niat, hanya harapan-harapan. Maka Allah suka mensugesti kita dengan harapan-harapan, baik dunia maupun akhirat. Nah kalau akhirat boleh menjadi tujuan, kalau niat tidak boleh jadi tujuan, tapi tetap harapan-harapan. Siapa yang takwa kepada Allah akan dimudahkan hidupnya, akan diberi gampang. Tapi kalau itu tujuannya salah. Tapi kalau siapa yang akan akan mendapatkan ridho Allah, lah itu jadi tujuan, boleh. Akan dimasukkan ke surga, akan mendapatkan bidadari, boleh jadi tujuan kalau akhirat. Tapi kalau dunia tidak boleh jadi tujuan. Boleh kejar juga, boleh kejar dua-duanya boleh. Tapi kalau diubah ke dunia itu tujuan, nama niat, langsung nol, langsung tidak punya nilai. Artinya kita jadi jahil karena kita mau pergi meninggalkan dunia, kok dunia menjadi tujuan, kan tidak masuk akal, artinya tidak rasional. Tapi kalau memenuhi kebutuhan, ya tidak apa-apa, tujuannya akhirat. Tapi dunianya ya boleh kita kejar-kejar juga. Maka sebaiknya tujuan dunia, harapan kita dunia itu pun kita kejar sebanyak-banyaknya dunia itu untuk kepentingan tujuan kita akhirat. Inilah yang memang kadang-kadang disamarkan oleh setan. Ini kan janji Allah, ini begini, janji Allah begini. Setan itu membuat itu, yang ke dunia itu dibuat sebagai tujuannya. Maka langsung batal nilai ibadahnya. Karena ibadah itu nama amal itu niat itu tujuan, bukan harapan. Pasti dan mutlak sifatnya. Maka di akhirat nanti kita akan melihat hasil kegiatan kita itu berat enggak, timbangan anunya atau ringan. Itu berdasarkan niat kita dari sekarang itu. Kalau ibadatnya tidak ada ibadat yang dinilai dalam arti sempurna. Sebab manusia itu tetap tidak mungkin suci. Yang sempurna ibadatnya cuman malaikat. Karena malaikat tidak lupa. Jadi dia kalau turun hujan, ya nurunin hujan saja, sempurna. Kalau tukang nyebut nyawa, sempurna nyabutin nyawa orang aja. Jadi yang sempurna cuman malaikat. Kalau kita
nggak sempurna, setan pun nggak bisa sempurna kerjaannya. Tapi kalau kita ini ya apalagi sempurnanya itu, karena tidak sempurnanya itulah maka ada nanti kemungkinan berat atau ringannya timbangan amal kita. Nah, pertimbangannya di situ tadi, di dalam mengevaluasi kerjaan kita ini mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi harapan, terus untuk apa hidup ini. Jadi dunianya kalau kita kejar sampai ke ujung langit istilahnya, sekedar untuk memenuhi tujuan kita ke akhirat. Kita kumpul namanya emas 1 kilo, untuk apa? Untuk makan, makannya kan cuma 3 piring. Kalau miskin makan 3 piring, tidak punya emas makan 3 piring, punya emas 10 kilo untuk makan 3 piring, punya emas 1 karung makan 3 piring. Nah, terus untuk apa itu? Harus untuk tujuan kita, sebab tidak bisa lebih. Jadi kejar dunia itu boleh sebagai satu cita-cita, harapan, tapi begitu dapat untuk tujuan dunia. Nah, maka Allah mencontohkan di dalam ibadah itulah minta dunia itu, sebab nanti hasilnya untuk ibadah itu. Dan ini sering terbalik, tujuan dunianya yang lebih utama, ibadahnya nomor 2 di belakang. Kadang-kadang jadi hilang karena setan itu mengutamakan dunia itu, kepentingan dunia. Jadi kalau kita kemana-mana itu kepentingan dunianya di depan. Walau minta sama Allah juga, tapi kepentingan dunianya di depan, bukan ibadahnya, bukan tujuannya jadi keutamaan, bukan, tapi kepentingannya menjadi keutamaan. Dan itu sebenarnya terbalik, salah posisi dia. Harus dikembalikan. Oh, ini ibadah ini. Baru doa kita banyak-banyaknya di situ di dalam ibadah itu. Dan ibadah itu tidak ada otomatis, harus dengan niat. Tidak bisa otomatis. Pokoknya kita berbuat baik dapat pahala, tidak bisa. Otomatis nggak ada. Harus dengan sadar, keyakinannya sadar dan sengaja. Disengaja sadar. Tidak bisa otomatis kalau kita berbuat baik mesti ada pahala. Wanda itu kayak cerita kosong. Sholat pun berbuat baik, sholat 4 rakaat zuhur pas cuma niat. Tapi kalau nggak sadar, tidak sengaja dengan niat, nggak dapat. Apalagi yang lain-lain. Saum pun nggak sengaja, nggak bisa. Harus sengaja saum, niat. Ini amal niat itu nggak bisa. Ya sudahlah, yang penting berbuat baik. Kadang-kadang orang kampung gitu. Yang penting kita berbuat baik pasti kan ibadah salat lah. Niatnya dulu, nggak bisa, itu umum itu orang. Kadang-kadang kiai yang ngomong begitu. Pokoknya kita berbuat baik, tapi niatnya bagaimana? Nah itu, jadi niat itu tidak bisa, tujuannya tidak bisa kita lupakan. Dan itulah oleh setan, jangan ingat tujuan kamu, jangan ingat mati besok tuh, jangan ingat. Tapi kalau ditanya, mungkin nggak kamu mati besok? Ya mungkin, walaupun sekarang sehat. Itu walaupun yakinnya begitu tentang kematian, tapi jangan ingat mati itu. Yang ingat itu ya apa, janji-janji ya Allah dengan dunia itu. Karena itu yang diperbesar-besar. Allah itu maha berilmu. Semua ketetapan Allah di dunia ini tidak bisa ditentukan oleh selain Allah, nggak bisa. Apa saja, mau orang itu mencret, mau orang itu sehat, mau orang itu kaya, mau orang miskin, nggak bisa tentukan. Mau orang itu sakit, mau orang itu pendek, mau orang itu tinggi, mau orang itu hitam, mau orang itu putih, mau dia panjang umur, mau pendek umur, nggak bisa tentukan. Apapun nggak bisa. Yang kita hidup ini nggak bisa tentukan dunia, karena kita di hidupan Allah kan. Jadi seperti saya contohkan, sering saya contohkan itu, kalau kita kambing, kita dikandangin 10 kambing atau 20 ekor kambing, yang tidak bisa menentukan nasibnya, kita menentukan nasib kambing. Burung perkutut kita masukkan di sangkar, hidup burung perkutut di dalam sangkar nih, kita menentukan nasibnya. Kalau kita sudah tidak bentukannya lagi, kita lepas, tinggalkan kandang, begitu. Kalau kita tidak mau lagi, jadi tidak bisa dunia. Maka yang mau kita tentukan itu atas rahmat Allah.
kita menentukan nasib kita di akhirat. Itulah gunanya hidup dunia, untuk menentukan nasib akhirat, bukan untuk menentukan nasib dunia. Bukan, lah itu orang kafir. Bersama setannya dia hidup untuk menentukan nasib dunianya. Tapi karena Allah itu maha berilmu, semua ketentuan Allah itu, nasib-nasib kita yang kita alami itu maupun binatang pun selalu ada ilmiahnya, karena Allah maha berilmu. Tidak mungkin menentukan sesuatu tanpa ilmu, tidak mungkin. Mesti lewat ilmiah. Wah, kok aneh ya, dia tuh kemarin tuh sakitnya parah sekali, nggak bisa berjalan. Kok 2 hari begitu, kok hari ini kok bisa daki gunung ya? Aneh, takdir alam gitu. Dicari, diselidiki, mesti nanti ada sebab ilmiahnya. Oh kemarin tuh karena nggak bisa tuh kalau begini. Pokoknya kalau dicari mesti ada sebab musababnya ilmiahnya. Nah, karena kita dikasih akal untuk memikirkan itu, sebab disitulah nilai amal kita, ilmiahnya itu. Kalau kita tidak berusaha, tidak makan gitu. Mau makan tidak usah usaha, pasti makan juga. Wah, tidur saja di tempat ini lah, kira-kira 1 bulan tidur aja lah, tidak usah usaha cari makan. Nanti datang sendiri makannya, pasti. Kecuali kalau ada ya, pasti datang. Cuma dia tidak punya nilai. So, proses ilmiahnya dia tidak lakukan. Nah, proses ilmiah itulah amal kita, di situ pahalanya. Jadi, tapi Allah tidak tunduk sama proses ilmiah, karena Allah kun fayakun jadi. Jadi proses ilmiahnya sama, hasilnya beda. Kadang-kadang kepala tidak tunduk sama proses, tapi nilai orang itu melewati proses ilmiah, itulah pahalanya itu, atau tidak, atau dapat pahalanya di situ. Jadi kalau tidak ada kegiatan, ya tidak ada pahalanya istilahnya. Jadi kita mesti bisa. Jadi dunia ini kalau bisa kita atur, ya sekedar harapan saja, tidak bisa kita tentukan. Tapi kalau akhirat, Allah akan memutuskan apa yang kita tahu, yang kita inginkan. Pengen masuk surga, salah-salahnya begini, praktekkan, masuk surga. Kalau tidak, masuk neraka. Kita punya usaha, bukan Allah. Allah memvonis saja, ini masuk neraka, ini masuk surga. Vonisnya dari Allah. Kalau dunia, bukan vonis dari usaha kita, bukan. Ketetapannya ditetapkan kita. Setuju nggak setuju, ditetapkan Allah. Kalau akhirat enggak, divonis. Wah ini begini-begini masuk neraka. Divonis namanya. Diproses, vonisnya Allah menentukan. Kalau dunia enggak vonis, tapi ketetapan. Jadi bukan vonis dari suatu proses, vonisnya begini, enggak. Ketetapan Allah. Kayak aja. Proses nanti ilmiahnya bagaimana, itu perhitungan apa orang itu sendiri. Tapi tidak bisa berubah. Jadi doa itu bisa berubah. Maksudnya doa itu sikap orang itu akan berubah dengan harapannya. Nah, nanti mungkin sesuai dengan ketetapan Allah, mungkin prosesnya tidak sesuai dengan ketetapan Allah, ya tidak masalah sih kalau dunia. Tapi kalau akhirat tidak pasti sesuai. Kalau Allah tahu, itu Nabi Nuh itu fasihnya bukan main, namanya Nabi. Tidak ada orang sefasih Nabi Nuh. Anak istrinya tidak bisa. Apakah tidak kurang pandai membina anak istrinya? Tidak ada yang sepandai Nabi Nuh, sama Nabi Nuh itu. Kenapa begitu? Kalau gitu Nabi Nuh gagal masuk neraka, Nabi Nuh yang enggak. Anak istrinya enggak bisa. Nah, masalahnya ketetapan Allah tentang dunia itu, tentang anak istrinya itu. Allah itu tahu bahwa orang itu tidak mau, apa sebab tidak mau itu tidak tahu. Tapi Allah tahu bahwa jiwa anaknya itu tidak mau, maka tidak dikasih. Bukan, wah memang itu Allah, hidayah itu kalau dari Allah, ya memang dari Allah, tapi Allah itu tahu yang bersangkutan, maka ditentukan kesukaran dalam ibadah. Jadi tidak bisa
Tidak bisa Allah itu zalim. Itu manusia, ini manusia juga. Kenapa yang itu kasih hidayah, ini tidak dikasih hidayah? Ya sesuai dengan proses yang dia lakukan itu. Masalahnya hidayah itu begitu. Maka Nabi Nuh tidak boleh sedih. Dibilang bodoh kamu, jangan kamu jadi orang bodoh. Nuh, kata Allah, itu bukan keluarga kamu. Sampai begitu. Gara-gara dia mengharapkan, dia punya keinginan untuk diterapkan kepada anaknya tidak diselamatkan. Allah kasih tahu, jangan kamu jadi orang bodoh. Itu bukan keluargamu kalau begitu. Ini juga Rasulullah SAW juga sedih pamannya belum mau bersahadat. Turun juga ayatnya, Muhammad itu kamu itu cuma nyampaikan hidayah, urusanku bukan urusan kamu. Kamu ngapain saja. itulah dunia itu. Tapi kalau akhirat kita menentukan diri kita mau ke neraka. Nah itu yang diketahui, diponis saja hasil kerjaan kita itu diponis oleh Allah, masuk surga, masuk neraka itu. Jadi kita punya kebebasan tapi tidak punya kebebasan juga. Maka dalam persoalan itulah maka kita harus bertawakal kepada Allah di seluruh kenyataan yang ada. Sehat harus bertawakal, usaha harus bertawakal, sakit harus bertawakal, semuanya ujungnya tidak boleh tidak hanya berserah diri kepada Allah. Sebab begitu Allah begitu anunya hebatnya, kan kita tidak bisa bantah-bantah, tidak bisa. Jadi semua kegiatan harus terserah sama Allah ujung-ujungnya. Maka ya takilah jalan makhrajan wa yarzuqhu min syururi tasik itu lalu sambung wa may yatawakkal 'ala Allah hasbuh. Aman sudah kita kalau sudah tawakal, kayak apapun hebat kita, ilmu kita, alimnya kita, kalau belum sampai pada tawakal enggak aman. Amannya itu kalau sudah bahwa hasbuhu. Kalau tawakal baru aman. Kalau sudah sampai situ aman. Walaupun kita hebat kayak apapun enggak bisa. Walaupun raja menjadi raja, mahadi raja, enggak bisa. Kalau belum tawakal dia tidak bisa. Sudah terlalu hebat ini enggak bisa. Nah, mudah-mudahan kita atas rahmat Allah senantiasa itu yang pengalaman saya sendiri, yang kita suka mengutamakan kepentingan daripada niat ibadah. Padahal kalau kita jawab tidak pernah salah, satu orang pun tidak pernah salah. Apa tujuan hidup kita? Ibadah. Tapi kok begitu praktek, kepentingan kita lebih depan daripada ibadah. Bukan ibadahnya dulu di depan, baru kepentingan. Maka Allah contohkan kita sholat itu minta dunia woi sebanyak-banyaknya, minta sehat, minta rezeki dalam sholat itu. Setelah niat ibadah, kalau dalam niat ibadah ya percuma, minta-minta tadi percuma. Allah merzuqni warhamni segala macam itu percuma dalam sholat kalau niat ibadahnya tidak benar. Karena berarti dia sholat tapi tidak terima sholatnya. Ya percuma semua, minta-minta itu percuma semua. Maka harus benar dulu ibadatnya. Dan ibadat, saya ulangi lagi, tidak ada ibadat otomatis. Harus diniatkan, itu mutlak. Otomatis nggak ada. Harus diniatkan, itu yang pokok betul. Sebab kita diperhatikan diri kita masing-masing, di situ yang paling digoda setan di situ. Jangan ingat ibadat itu, ingat kepentingan hidup itu. Nah itu. Mudah-mudahan kita mampu mengutamakan yang utama untuk kita lebih mendapatkan surah rahmat Allah dan kehidupan ini, sehingga dimudahkan ibadah kita sepanjang kehidupan kita ini, sehingga benar-benar kita dimasukkan oleh Allah menjadi orang-orang yang diridhoi Allah dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya kelak. Sehingga demikian itulah keberuntungan yang tidak caranya, dan hanya untuk itu kita hidup, hanya berharap ridha Allah. Amin. Demikian waktu kami hadis takbirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.